Shalom semuanya, Ibu-ibu, Shalom. Usin dan Lesti. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa sama-sama kembali lewat Zoom ibadah Usin. Biarlah kita kiranya bisa saling menyemangati, menguatkan, mendoakan pada hari ini ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kita ini. Iya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, ini kami Bapa, ini kami di sini Bapa. Layakkanlah kami ya Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu ya Bapa melalui firman-Mu. Kami tahu Kau hadir Tuhan. Kaulah yang memiliki segala sesuatu, setiap tempat, setiap sudut jagat raya ini, dimanapun kami berada. Kami yakin Engkau ada dan hadir. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu di dalam ibadah Usin ini Tuhan. Beri semangat baru, kekuatan baru untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih, kuduskan kami. Katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua
saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara apa yang Hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan pada saat ini. Kuatkanlah kami semuanya, teguhkan kami, agar kami Tuhan terus dapat menghidupi kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Serahkan kepada hambanya, Pak Diki. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Om David dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus buat waktu dan kesempatan untuk saya menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Biarlah kita dikuatkan hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Suara saya jelas Bapak Ibu? Halo? Jelas. Mantap. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kesempatan yang indah, yang mulia ini yang kau berikan kepada kami lagi Tuhan untuk kami belajar firman-Mu, mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biar Engkau mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau juga mengurapi kehidupan mereka sehingga kebenaran yang disampaikan menjadi berkat bagi mereka dan dilakukan dalam hidup dari hari ke hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak izinkan kuasa lain untuk bekerja di tengah kami. Hanya kami izinkan Roh Allah, Roh Kudus untuk berdaulat sepenuhnya di tengah-tengah kami dan mengurapi kami. Bapa, sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya biar jadi hanya untuk hormat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Coba mari kita buka Alkitab kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat pertama, kita lihat ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4. Injil Yohanes pasal 14, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di atas bertuliskan Rumah Bapa. Dan ini juga menjadi judul khotbah saya pada sore hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengenai rumah Bapa. Saya akan membacakan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu. Murid-murid Tuhan Yesus digoncangkan. Murid-murid Tuhan Yesus digoncangkan dengan berita bahwa gurunya tidak lama lagi akan pergi meninggalkan mereka.
Di dalam pasal sebelumnya, dari Injil Yohanes, yaitu pasal 13, ayatnya yang ke-33, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus tidak akan lama berada di tengah-tengah mereka. Yohanes 13, tadi saya katakan ayatnya yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan, hai anak-anakku, ini artinya Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Keberadaanku di tengah-tengah kamu tinggal beberapa saat lagi. Dan aku tidak akan bersama-sama lagi dengan kamu. Hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jangan gelisah hatimu. Perkataan ungkapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya karena mereka begitu gelisah. Gelisah sinonimnya atau persamaan katanya bimbang, was-was, cemas. Bagaimana kalau guru kita tidak ada lagi di tengah-tengah kita? Apa yang terjadi dengan kita? Dan kemungkinan pemikiran-pemikiran itu ada dalam benak dari murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka merasa takut, mereka cemas, mereka was-was dengan keberadaan ini. Guru yang mereka kasihi, yang menjadi panutan mereka, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi panutan mereka, yang bersama-sama melayani, akan pergi meninggalkan mereka. Mereka takut, mereka gelisah, mereka cemas akan keadaan ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan, sekalipun aku tidak ada di tengah-tengah kamu, aku akan tetap menyertai kamu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mau menghibur mereka. Tuhan Yesus mau memberikan kekuatan iman kepada mereka supaya mereka tidak takut. Tentang apa yang nanti akan terjadi kalau Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus mengatakan juga untuk menguatkan mereka di dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus mau mengatakan, kamu boleh menderita di dunia ini, kamu boleh sengsara, mungkin setelah saya pergi kamu akan mengalami banyak hal yang bisa mencelakakan kamu, yang bisa menindas kamu, yang bisa membuat kamu kecewa dan lain sebagainya. Tetapi aku mau memberikan kepastian kepadamu, hai murid-muridku, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Saya ingin membacakan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan ayat kedua dari Injil Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu, sekiranya itu tidak demikian. Artinya apa? Tuhan itu jujur kepada mereka. Tuhan berkata kebenaran kepada mereka. Tuhan berkata yang sesungguhnya kepada mereka. Tuhan tidak berbohong kepada mereka bahwa di rumah Bapaknya itu banyak tempat tinggal. Artinya ada tempat di sana yang akan aku sediakan bagimu untuk engkau tinggal bersama-sama dengan aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan ayat ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk kalian, aku akan kembali dan menjemput kalian supaya di mana aku berada, di situ juga kalian berada.
Tuhan mau menguatkan mereka, memberikan satu kepastian penghiburan kepada mereka, supaya mereka tidak gelisah, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tidak cemas, bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat yang terbaik bagi mereka. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan memang kenyataannya bahwa memang benar Tuhan menyediakan tempat itu bagi mereka. Peristiwa 2000 tahun yang lalu itu, yaitu suatu fakta bahwa memang mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, dan mereka semua murid-murid, 12 murid di luar dari Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus dan diganti oleh Matias, dan dia tidak mendapat bagian lagi dalam kerajaan Allah, diganti oleh Matias. 12 murid Tuhan Yesus semuanya berhasil dalam pelayanan. Mereka mengeksekusi pelayanan itu dengan baik. Mereka melakukan pelayanan itu dengan baik, sekalipun banyak penindasan, banyak penganiayaan dari pihak-pihak orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat dan lain sebagainya, ya, sehingga mereka harus mengalami yang namanya sebagai martir, ya. 12 murid itu mengalami kematian yang sangat mengerikan. 11 mengalami martir, yang satu yang adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yohanes, dia juga mengalami siksaan, tetapi dia tidak mengalami kematian fisik karena Tuhan menjaga dia. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang mulia dengan Yohanes, yaitu Tuhan mau memberikan revelation, atau Tuhan memberikan pewahyuan kepada dia, yang memberikan penglihatan kepada dia, maka Tuhan memelihara dia. Ketika dia ketika dia digoreng seperti ikan goreng, seperti pisang goreng, seperti singkong goreng, dia tidak mengalami kematian karena Tuhan punya rencana dengan dia. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada dia ketika dia dibuang di Pulau Patmos atau pulau hantu, pulau yang tidak ada kehidupan di sana, di mana dia diasingkan di sana, dan dia mendapatkan pewahyuan atau penglihatan dari Tuhan. Pewahyuan, revelation, yang berkisahkan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Yang kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu ini adalah penulisan dari salah satu murid Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Yohanes sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegenapan firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan memang menyediakan tempat yang terbaik di rumah Bapa bagi mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan juga katakan di dalam Injil yang lain bahwa aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Artinya aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Aku akan memberikan penolong yang lain yang sama dengan aku, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan Roh Kudus itu menyertai pelayanan mereka di sepanjang kehidupan mereka, sekalipun banyak hambatan, banyak tantangan yang harus mereka lalui. Semua murid, sekali lagi saya katakan, semua murid Tuhan Yesus itu sangat mengerikan kematian mereka. Mereka martir, ya, mereka mati dalam keadaan yang sangat mengganaskan. Ada yang ditombak, ada yang diseret dengan kuda, ada yang dipancung dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan menjamin mereka. Tuhan menyediakan tempat bagi mereka di rumah Bapa. Ya. Dan itu kepastian bahwa mereka memang berada bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Ketika mereka menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka selama mereka hidup di dunia ini, mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan mereka berhasil dalam setiap pelayanan mereka. Mereka berhasil dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian aku berkata, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya Tuhan menyediakan tempat bagi mereka seperti saya katakan di awal. Dan Tuhan menyediakan tempat bukan juga bagi mereka, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tetapi juga bagi kita. Amin. Bagi kita anak-anaknya yang hidup pada saat ini, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Di rumah Bapa tersedia juga tempat di surga, di rumah Bapa bagi kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus tetap mempertahankan kehidupan kita. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
supaya kehidupan kita ini semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan, dan kita menjadi orang yang layak berada di rumah Bapa. Ya, ada syarat-syarat yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita untuk kita melihat apa yang harus kita lakukan. Ya, coba kita buka di dalam Mazmur. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur. Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-24. Ini memang berbicara tentang bagaimana orang yang berdoa itu harus hidup dalam kebenaran, biar doanya dengar Tuhan. Tetapi juga bisa berarti bahwa kebenaran ini mengkisahkan bagaimana nanti kelak kita ada di surga dan apa yang harus kita berbuat, apa yang harus kita lakukan selama kita di bumi ini, supaya kita menjadi orang yang pasti dan paten berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan, di langit baru, bumi baru, di surga, Yerusalem baru, rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 24 yang ditulis oleh Daud, di Mazmur Daud. Dikatakan di sana mengenai kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, saya mau membaca bagi kita ayat 3, 4 dan ayat yang ke-5. Ayat 3, 4 dan 5. Mazmur pasal 24, 3, 4 dan 5 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saya ulang lagi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Sion, ini juga bisa bicara tentang rumah Bapa. Siapa yang bisa berada di sana? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa yang boleh berada di sana, di tempat di mana Tuhan berada? Ayat yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Di sini ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada ayatnya yang keempat dikatakan, ayat yang ketiga tadi dikatakan, siapa yang boleh naik, siapa yang boleh berada di sana. Tadi saya katakan bahwa Tuhan berbicara bukan hanya kepada murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi mereka, tetapi perkataan Tuhan Yesus itu juga bagi kita yang hadir sore hari ini. Bahwa Tuhan juga menyediakan tempat bagi kita, menyediakan rumah bagi kita di sana untuk kita diami bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan. Dikatakan siapa yang boleh naik dan siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus. Dikatakan yang keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya paling senang dengan terjemahan yang sederhana di dalam Mazmur pasal 24 bahasa Indonesia hari dikatakan ayat yang keempat, orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Mazmur 24 ayat keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang bisa ada di sana, yang bisa masuk bersama-sama, diam bersama-sama dengan Bapa untuk hidup kekal di sana adalah orang yang tidak bercela pikiran dan perbuatannya, pertama, dan yang kedua orang yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala. Nah, kita lihat tidak bercela pikiran. Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara kekasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita tidak bercela pikiran dan perbuatan kita kalau kita mau ada di dalam kerajaan Tuhan, mau berada di sana berdiam bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa. Pikiran kita harus kudus. Pikiran kita harus benar. Kita harus tetap menjaga pikiran kita, pikiran batin pikiran kita harus tetap jaga. Memang tidak mudah untuk menjaga pikiran dan batin ini untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap berjuang. Kita jangan biarkan pikiran kita ini dikuasai, dirasuk oleh iblis. Ya. Kita harus tetap menjaga supaya pikiran ini tidak bercela. Artinya supaya pikiran ini tidak ternoda oleh dosa. Ya. Kita harus belajar untuk tidak memikirkan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Sekalipun orang lain memikirkan hal yang jahat kepada kita, mereka-reka yang jahat kepada kita tidak boleh berpikir yang jahat kepada mereka. Ya, kita
harus tetap menjaga pikiran dan batin ini untuk tetap berkenan. Jangan biarkan dosa itu ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita harus tetap menjaganya. Nah, sekarang bagaimana untuk tetap kita menjaga pikiran dan batin ini, menjaga perbuatan kita supaya tetap berkenan kepada Allah, supaya tetap bersih, supaya tidak bernoda, supaya tidak bercela. Tak lain dan tak bukan adalah kita harus sungguh-sungguh, kita harus tetap memiliki waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itulah yang dapat menyucikan pikiran dan hati kita. Karena firman Tuhan itulah yang dapat membersihkan kita dari setiap perbuatan kita. Firman Tuhan yang dapat mengcovering kita, yang dapat melindungi kita, yang dapat mengayomi kita dari segala serangan kuasa gelap, dari serangan setan. Kita punya pikiran ini dijaga oleh firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan. Dan supaya kita tidak bercacat pikiran perbuatan kita, tangan kita tetap bersih, supaya hati nurani kita tetap bersih, murni di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan. Kita jangan malas membaca firman Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak punya waktu di depan televisi sehingga tidak punya banyak waktu lagi untuk membaca Alkitab. Ya, sekarang saya mau katakan ya, saya teringat apa yang Pak Eras pernah mengatakan. Ada satu perkataan singkat Pak Eras. Pak Eras mengatakan bahwa di gereja itu kalau ada WA yang masuk atau ada SMS yang masuk, jangan dibuka. Jangan dibuka. Dengar, konsentrasi kepada firman Tuhan. Bapak Ibu benar, sekarang teknologi ya, perkembangan teknologi, betul, memang perkembangan teknologi, semua kita pakai untuk mempermudah kita ya, baca Alkitab, kita bisa download di gadget kita bisa download aplikasi Alkitab, betul. Tapi saya mau katakan, sekarang banyak orang sudah tidak lagi bawa Alkitab ke gereja. Saya mau katakan bahwa mari kita sama-sama bertobat, sama-sama kita berubah ya. Bahwa benar, ini dengan gadget kita bawa ke gereja, ya, waktu-waktu gereja, waktu masih belum pandemi, kita masih tatap muka, kita bawa gadget, tapi ada godaan saat kita membuka, disuruh buka Alkitab, ada godaan nanti ada WA masuk, ada apa masuk, ada godaan. Fokus kita bisa terbagi, sehingga kita tidak bisa memperhatikan apa yang dikhotbahkan oleh pengkhotbah, sehingga kita tidak bisa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Jadi lebih baik kita belajar pun, ya kita bawa gadget, tapi kita jangan buka, kita bawa Alkitab dari rumah, itu lebih bagus. Bapak Ibu, saya mau katakan, saya mau merenungkan ini, karena saya lihat bisa jadi aja toko buku Immanuel yang jual Alkitab mungkin udah kurang laku lagi, karena orang sekarang ya bisa aplikasi, bisa download, ya download aplikasi Alkitab, ya, dan mungkin dengan mudah untuk pasti mudah membawa daripada menenteng-nenteng Alkitab berat-berat mungkin, tapi jangan. Itu bisa masuk dalam strategi iblis untuk mengganggu pikiran dan konsentrasi kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi nanti kalau nanti kita onsite atau tatap muka, Bapak Ibu, saya himbau untuk kita bawa Alkitab. Ya tetap bawa handphone bawa, tetapi jangan dibuka, kita buka Alkitab. Kalau pendeta suruh buka Alkitab, kita buka Alkitab. Supaya konsentrasi kita itu kepada Alkitab ini benar-benar bagus, benar-benar konsentrasinya tertuju benar-benar kepada firman Tuhan. Sehingga tidak terbagi pikiran kita kemana-mana. Oh enggak Pak, saya bisa konsentrasi Pak. Bisa Pak, saya bisa konsentrasi Pak. Sekalipun ada WA masuk, saya bisa buka, saya bisa telepon. Omong kosong. Jadi apa yang dikatakan Pak Eras itu benar. Jadi kita harus hati-hati. Karena saya sendiri Bapak Ibu, ya sebelum pandemi, saya ini kan juga pelayan musik. Saya pernah bermain musik, pelayan musik. Saya lihat ada, saya tidak mau menjudge siapa, tapi saya melihat bahwa ada orang yang ketika firman Tuhan disampaikan, dia main game.
Firman Tuhan disampaikan main game. Ini mau jadi apa? Ini di mata Tuhan sangat jahat. Makanya saya bilang, saya lihat orangnya, saya lihat, tidak perlu saya sebut. Saya lihat tahu. Ada khotbah, main game. Waduh, saya bilang. Ini sangat-sangat tidak menghargai Tuhan Allah yang suci dan mulia. Sangat-sangat tidak menghargai firman-Nya yang luar biasa. Saya pikir orang-orang begini mungkin kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak layak berada di rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya pikiran kita tidak bercacat, pikiran kita, hati kita tidak bercacat, perbuatan kita bercatat, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Sekali lagi jangan malas. Bukan tugas saya, bukan tugas Om David sebagai pendeta lalu kita baca Alkitab, jemaat tidak baca Alkitab, jangan. Semua kita baca Alkitab, semua kita renungkan firman Tuhan. Ini tugas pendeta baca Alkitab, ini tugas pendeta merenungkan firman Tuhan, ini tugas pendeta sharing. Jangan, kita semua punya tugas dan tanggung jawab untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan karena ini untuk hidup kekal kita. Bagaimana Tuhan mau kenal kita? Tuhan bilang di dalam Matius 7 ayat 21-23, "Enya daripada aku tidak kenal kamu. Kamu tidak bersekutu dengan aku. Aku tidak tahu kamu, siapa kamu datang dari mana." Karena kita tidak bergaul dengan firman, hal yang sederhana kita malas baca Alkitab. Saya bukan ini ya, bukan karena saya pendeta, bukan karena Om David pendeta atau siapa, bukan. Lalu kita tugas harus baca Alkitab. Ya saya baca Alkitab udah bolak-balik, tapi belajar untuk teratur. Sekarang saya baca terus, udah baca sampai di Mazmur, perjanjian baru saya udah habisin. Sekarang baca sudah sampai di kitab Mazmur, saya baca terus. Karena saya pikir inilah kekuatan saya, dan saya percaya inilah kekuatan Bapak Ibu, supaya kita tidak bercela pikiran dan perbuatan kita. Firman Tuhan harus kita renungkan. Supaya pikiran ini tetap bersih, pikiran ini tetap suci, pikiran ini tetap berkenan. Tadi saya katakan tidak gampang menjaga pikiran benar dan hati benar di hadapan Tuhan, tidak gampang. Itu pergumulan yang berat, tetapi kita harus berjuang. Tidak ada cara lain ya begini. Inilah surat cinta Tuhan yang harus kita baca tiap hari. Jangan karena kesibukan pekerjaan atau apa, kesibukan kerjaan sebagai ibu rumah tangga atau sebagai apa. Lalu kita beralasan, aduh saya capek, saya mau ini, nanti aja deh lain kali baca Alkitab, Waduh, rusak deh kita. Ya, nah itu. Jadi dengan membaca Alkitab kita bisa menjadi kuat, pikiran kita akan terjaga dan terlindung. Roh Kudus akan membantu kita. Kemudian hidup di dalam doa. Baca Alkitab di dalam doa dan penyembahan. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Cari hadirat Tuhan. Punya waktu doa-doa pribadi dengan Tuhan. Ya, mesbah dengan keluarga, tapi juga punya doa pribadi dengan Tuhan. Persekutuan sendiri dengan Tuhan. Berdoa. Mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena disitulah letak kekuatan kita. Doa itulah letak kekuatan kita. Doa itulah nafas kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, kita seperti mayat yang berjalan. Harus punya kekuatan dalam doa, mencari wajah Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan. Dengan kita menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, kekuatan dan pikiran hidup kita akan dijaga, lindungi jauh dari segala noda dosa, pikiran, hati, perbuatan kita jauh dari itu, kita tidak bercacat, hati kita bisa murni, tangan kita bisa benar di hadapan Tuhan, kita akan tetap menjaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan karena kita selalu bergaul dengan Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam doa, membaca firman Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Betapa kita harus punya waktu membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, baca sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, dan punya waktu untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan hal yang kedua yang juga penting bagi kita kalau kita mau berada di rumah Bapa yang kekal, kita mau berada di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita, maka dikatakan pada ayat keempat, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau di dalam terjemahan bahasa hari-hari dikatakan bahwa tidak bersumpah palsu. Orang yang tidak bersumpah palsu dan tidak menyembah berhala.
Berhala itu penipuan, tidak benar. Bangsa Israel, ketika mereka ada di sana, mereka lihat tanah tandus, kering. Lalu mereka mencari Baal, the God of harvest. Baal, the God of harvest, dewa penuaian, dewa yang bisa membawa kesuburan bagi mereka. Mereka mencari Baal. Padahal itu penipuan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel ditipu. Karena itu bukan Allah. Allah cuma satu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang disembah oleh Musa. Tetapi mereka mau menyembah yang lain. Mereka mau mencari yang lain. Padahal itu adalah penipuan bagi mereka. Dewa-dewa di sana itu penipuan bagi mereka. Dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan itu menipu mereka. Itu tidak benar. Itu benda mati yang tidak boleh disembah. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada mereka dalam 10 hukum Taurat. Tuhan berikan kepada Musa. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Tuhan benci kepada penyembahan berhala. Karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau dinomorduakan. Dia cuma mau dia satu-satunya. Satu-satunya only one yang layak disembah. Tidak boleh ada yang lain. Hanya dia. Yahweh Allah Elohim. Jadi kalau orang yang mau berada di rumah Bapa, di gunung kudus Tuhan, di tempat di mana Allah tinggal, dia harus menjauhkan diri dari berhala. Nah, sekarang ini kita kan tidak ada lagi yang namanya berhala berupa patung yang kita sujud-sujud sembah kan. Nggak ada lagi yang kita lihat orang berdiri di patung lagi kan. Nggak tahu lah saya, biasanya tahu saya nggak ada patung buat patung sembah. Tapi yang namanya untuk zaman sekarang ada yang namanya dengan berhala modern. Banyak. Sesuatu yang menomorduakan Tuhan, yang membuat Tuhan Yesus tidak menjadi yang nomor satu. Nah itu berhala. Tontonan bisa menjadi berhala. Waduh, kalau saya nggak nonton ini kayaknya nggak berseri begini nggak enak nih. Waduh, nah itu udah berhala. Kita terikat di situ. Dosa-dosa tertentu yang kita masih lakukan itu juga bisa jadi berhala. Yang mana kita tidak bisa terlepas daripadanya. Itu berhala. Aduh, kalau nggak merokok, nih kayaknya ada yang kurang. Itu berhala. Contohnya begitu. Ya bagi ibu-ibu, bapak ibu mungkin saat ini punya berhala dalam hidup yang harus lepaskan. Supaya kita benar-benar layak berada di tempat di mana Tuhan berada. Yaitu rumah Bapa. Jadi berhala kita banyak. Ya. Jangan pikir makanan juga bisa jadi berhala, bisa. Wah kalau nggak makan nggak ada sambal, nggak aduh gimana. Saya kalau nggak makan pakai ini aduh. Itu berhala udah. Itu berhala. Terikat dengan itu. Kalau makan mesti ada ini, mesti ada itu berhala juga. Itu namanya berhala modern. Kalau dulu bangsa Israel sekali-sekali lagi saya ulang, kalau dulu bangsa Israel tunduk bangun untuk menyembah patung sebagai berhala mereka. Ya kalau sekarang kita berhala modern, ya seperti yang tadi saya katakan. Bisa tontonan, makanan, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kita, pokoknya hal-hal yang membuat Tuhan menjadi nomor 2. Membuat Tuhan tidak menjadi nomor 1, nah itu berhala. Kita harus berhati-hati. Ya Tuhan mau kita bersih dari itu. Tuhan mau kita tinggalkan itu. Memang, kalau kita sudah terikat dengan sesuatu yang terlepas tidak gampang. Tetapi kalau kita memohon dan berseru kepada Tuhan dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan, Tuhan bisa melepaskan. Biar kita semakin berkenan di hati Tuhan. Semakin berkenan di hati Tuhan. Dan kita harus menjaga juga perkataan-perkataan kita. Dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak menyerahkan diri kepada sumpah-sumpah palsu dan lain sebagainya. Mulut ini belajar untuk berkata kebenaran. Karena hanya dengan berkata hal yang benar, maka kita dipandang layak oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jadi hal pertama yang tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, supaya kita tidak bercacat, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita tidak bernoda, supaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, kita harus menjaga hati pikiran kita, perbuatan kita yang selaras dengan kebenaran Allah. Kita harus menjauhi diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa menomorduakan Tuhan, penyembahan-penyembahan berhala, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan Tuhan nomor 2 dalam hidup ini, kita singkirkan. Biarlah Tuhan satu-satunya kekasih kita, supaya kita menjadi orang yang layak, menjadi orang yang pantas untuk berada di rumah Bapa. Ya. Bagaimana Tuhan berkata pada murid-muridnya, dan mereka tidak gelisah, tapi mereka percaya bahwa Tuhan itu baik bagi mereka, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Dan saya percaya pada sore hari ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah menyediakan. Tapi bagaimana kita memperjuangkan itu, berjuang di dalam dunia ini untuk kita menuju ke sana. Tuhan sudah siapkan itu. Tetapi kalau kita tidak mau berjuang, tidak mau menjaga hidup tidak bercacat, menjaga hidup untuk tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, menyingkirkan hal-hal yang tidak pantas dalam hidup ini, hidup kudus, pikiran, hati, perbuatan, tindakan kita yang tetap kudus, yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga itu, kalau kita tidak berjuang untuk itu, tetapi kita malas-malasan, tidak punya banyak alasan untuk tidak merenungkan firman, untuk banyak alasan untuk tidak mencari Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan, maka kita jangan harap kita berada dengan Bapa di sana. Ya. Karena memang Tuhan itu ekstrim. Tuhan mau kita seperti Dia, Tuhan mau kita seperti Dia. Dan pasti Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam kita untuk menolong dan membantu kita supaya kita menjadi orang-orang yang layak berada di rumah Bapa, untuk selama-lamanya berada dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang singkat ini yang saya boleh sampaikan pada sore hari ini bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita, dan lakukanlah firman ini, lakukanlah kebenaran ini setiap hari supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan-Nya pada hari ini, mengingatkan kita kembali untuk kita lebih fokus, lebih serius, lebih menghargai Tuhan, dan lebih hidup suci dengan menjaga pikiran. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sharing pada saat ini, biarlah kiranya kita semua semakin berbenah diri ya, semakin hari kita semakin berkenan. Nanti Kak Diki tutup kita di dalam doa berkat ya, kita mau mengakhiri ibadah kita ini. Sekali lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena sore hari ini Engkau mengajarkan kami, kami menjadi anak-anak yang tidak bercacat di hadapan Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga hidup, tetap berkenan di hadapan Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, membuang segala hal-hal yang tidak berkenan, membuang hal-hal yang membuat hati Tuhan kecewa, dan mengarahkan diri kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah usin ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke dalam segala kegiatan pekerjaan kami, apapun yang akan kami lakukan, kami juga mohon berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita depan Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah
usia indah pada sore hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Diki udah sharing firman saat ini. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Iya. Memberkati. Terima kasih kebenaran firman Tuhannya. Ya, terima kasih Hera, Tuhan Luar berkati. biasa kebenaran firman Tuhan. Dengan kesaksiannya, Ya. Rosita juga sudah menambahkan lagi. Ya. Ibu Hera.